Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Untuk mata pelajaran pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau absen dulu satu persatu ya. hadirah. Melinda Putri Lestari. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong Nandita disiapin, mikrofonnya dihidupin, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Nandita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina madin nabi zidni ilman. Kasih Elin sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Udah dibuka buku akidah akhlaknya? Halaman 18 ya. Kita lanjutin materi yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang, ada ingat kemarin? Kita kemarin membahas tentang apa? Al-Ghafar. 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 Ada yang masih ingat nggak Al-Ghafar artinya apa? Apa jawabannya Nandita? Al-Ghafar artinya? Al-Ghafar artinya yang maha pengampun. Ya, betul sekali. Al-Ghafar artinya yang maha pengampun. Dan Nandita nih masih ingat nih. Ya, untuk pertemuan pada minggu ini kita akan membahas tentang Al-Afu. Kalau minggu yang lalu kita membahas Al-Ghafar yang artinya yang maha pengampun, kita akan membahas tentang Al-Afu. Ada yang tahu Al-Afu artinya apa? Saya Pak. Apa ya Nandita? Maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Oke. Pada minggu ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya tentang Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kelihatan ya? Pak. Ya, yang akan kita bahas adalah salah satunya yaitu Al-Afu. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Al-Afu. Apa itu Al-Afu? Al-Afu Artinya yang maha pemaaf. artinya yang maha pemaaf. Betul. Ya, dilihat dibuka bukunya. Halaman 18 yang B Al-Afu. Nah, ini pengertiannya. Pengertian dari Al-Afu. Kebaca nggak? Coba tolong yang mau bacain pengertian dari Al-Afu. Kelihatan kan di layar handphonenya? Iya, baca kita. Al-Afu artinya Allah maha pemaaf. Dengan cara dia menghapus catatan keburukan seorang hamba sehingga ia tidak balas disiksa. Nah, betul itu. Itu dari pengertian Al-Afu. Artinya Allah maha pemaaf dengan cara dia menghapus. Dengan cara Allah menghapus segala catatan keburukan atau catatan dosanya dari seorang hambanya sehingga ia tidak dibalas dengan siksa nanti di akhirat. Ya, itu salah satu sifat Allah yaitu Al-Afu. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan salah satu Asmaul Husna ini yaitu Al-Afu yang maha pemaaf. Kita sebagai hamba Allah yang harus menerapkan sifat Al-Afu ini dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita disakiti, tolong di-mute dulu yang lain ya. Yang lain di-mute dulu suaranya, kecuali kalau mau ngomong baru dihidupin lagi mikrofonnya, oke? Nah, untuk
penerapan kita atau untuk mengamalkan sifat al-afu ini adalah seperti kita disakiti orang lain, atau contohnya ketika kita dihina oleh orang lain, kita harus memberi maaf sebelum dia meminta maaf ke kita harus berlapang dada memaafkan orang tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 25. Siapa yang mau bacain? Ayo. Di buku ada LKS halaman 18, itu surat Asy-Syura. Ayo siapa yang bisa bacain surat Asy-Syura ayat 25 ini? Silakan hidupin mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Bagus sekali. Salsa A ya? Ya. Banget salsa bacanya ya. Cara makhrajnya salsa udah bagus. Panjang pendeknya udah rapi ya. Secara tajwidnya juga udah rapi. Nah, Artinya, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. itu adalah maksudnya terkadang kita tidak mau memaafkan perbuatan buruk seseorang yang dilakukan kepada kita. Padahal perbuatan itu tidak seberapa jika dibandingkan perbuatan buruk perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering melupakannya, bahkan mungkin lebih buruk daripada itu ya. Artinya kita itu dalam ayat ini kita tidak mau memaafkan orang lain padahal kita tidak sadar untuk perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan dosa. Contohnya salah satunya itu penyakit hati. Ada yang masih ingat? Minggu yang lalu Bapak udah jelasin tentang penyakit hati. Contohnya apa tuh? Contoh Iri. iri, betul sekali. Iri, kita nggak senang lihat teman kita yang dapat nilai lebih besar daripada kita. Kita iri sama teman kita. Itu salah satu penyakit hati yang tidak boleh kita tanamkan ya. Terus lagi ada hasud ya. Ya, terus ada namimah. Namimah itu adu domba ya. Ada ananiah itu egois. Kita mementingkan diri kita sendiri ketimbang orang lain ya. Itu namanya egois. Kita punya salah sama teman, kita udah minta maaf sama teman kita, tapi teman kita nggak mau maafin. Gimana perasaan kita? Sedihkah, senangkah, atau biasa aja? Hah? Sedih. Sedih ya, nggak enak pasti perasaan kita. Aku udah datang jauh-jauh, datang ke rumahnya, terus minta maaf, tiba-tiba temen yang kita datengin dia nggak mau maafin kita. Pasti perasaan kita sedih. Apaan sih jauh-jauh datang ke rumah dia malah bukannya dimaafin, malah dia nggak mau maafin. Jangankan buat maafin, buat nemuin kita aja nggak mau. Nah, pasti kita merasa sakit hati ya. Tapi tenang. Untuk orang yang sudah mengakui dirinya telah bersalah, kemudian orang tersebut datang dan bertujuan meminta maaf, tiba-tiba orang tersebut tidak mau memaafkan temannya ya. Jadi orang yang nggak mau maafin itu lebih buruk daripada orang yang bersalah terus datang dan meminta maaf. Ya, itu lebih buruk di mata Allah. Oke, lihat halaman 19. Perhatikan firman Allah berikut. Surat Asy-Syura masih dalam surat yang sama ayat 40. Salsa lagi deh, tolong bacain Salsa. Ya, Pak. Salsa tolong bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbud dhalimin. Iya, bagus. Iya, terima kasih Salsa. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, untuk meneladani sifat ini dapat dilakukan dengan cara memaafkan kesalahan
kecil maupun kesalahan besar yang dibuat oleh seseorang terhadap diri kita. Meskipun kadang enggan, kita tidak mau memaafkannya karena kesalahan yang ia perbuat kepada kita terlalu buruk, tapi tidak ada salahnya jika kita belajar sedikit demi sedikit untuk melupakan kesalahannya, ya. Jangan terus-terusan kalian ingat ada orang yang udah nyakitin perasaan kalian, kalian ingat-ingat, apalagi kalau dibawa sampai seumur hidup ya, itu nggak bagus. Kita aja nih, dalam Islam itu, kalau orang musuhan, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, meneladani sifat al-afu. Untuk meneladani sifat ini dapat dilakukan dengan cara memaafkan kesalahan kecil maupun besar yang dibuat oleh seseorang. Beliau adalah salah satu sahabat yang pertama, kemudian sekaligus sebagai mertuanya. Bayangkan, beliau tetap berlapang dada dan memberi maaf kepada Mistah. Mistah ini salah satu budak ya. Orang yang telah ikut percaya dengan berita fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan merusak nama baik keluarganya. Padahal orang tersebut selama ini ditanggung segala kebutuhan hidupnya, termasuk sandang, papan, dan pangannya, karena kekerabatan dan kefakirannya. Hikmah dari Al-Ghaffar dan Al-Afu, memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan tuh. Orang yang sudah memaafkan orang lain itu mencerminkan sifat mulia. Sebelum orang yang bersalah itu datang ke kita dan meminta maaf, kita sudah memaafkannya jauh-jauh hari. Nah, orang itu memiliki sifat terpuji, akhlak yang mulia ya. Yang kedua adalah terdorong terus untuk membaca istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik berbuat salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah. Sekarang Bapak mau bagiin kuisnya. Siap ya? Dari materi yang sudah Bapak bahas minggu lalu dan hari ini, Bapak akan mengadakan kuis. Oke, 1, 2, 3. Silahkan kerjakan. Ya, itu banyak yang belum. Pertama, oke, Bapak akhiri ya. Nah, kelihatan kan siapa yang memimpin? Gimana tadi? Soalnya gampang apa susah? Gampang. Gampang kan? Ada semua kok di buku. Ada semua di buku ya. Hikmah dari Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah tadi mudah memaafkan kesalahan orang lain, terus terdorong untuk selalu mengucapkan istighfar, dan yang terakhir tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya selagi kita mau bertobat, mau benar-benar bersungguh-sungguh kita bertobat mohon ampun kepada Allah, maka ampunan Allah akan kita dapatkan. Kita harus bisa memaafkan orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan terus-terus mengingat kesalahan yang sudah dilakukan karena itu akan berakibat kepada salah satu penyakit hati ya. Kita akan terus-terusan memiliki prasangka buruk kepada orang lain kalau kita terus-terus mengingat kesalahan orang lain. Kita harus berlapang dada. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Untuk minggu depan nanti kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak kasih PR ya. Nih PR-nya ini. Enggak, ini buat PR. Ini kelihatan kan? Lihat. Nah, ini nama kalian. Misalnya kalian jangan lupa diisi kelas 6A. Ya. Ini soalnya ya. Soal isian ya. Apa arti Asmaul Husna? Jelaskan makna bahwa Allah Maha Pengampun ya. Ini buat PR. Kegiatan pelajaran pada pagi hari ini
Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.